Kita akan lihat-lihat suasana di Lawang Sewu seperti apa saat ini. Yang setelah dari perjanjian Giyanti, hubungannya Opor, Mataram, memang ada hubungannya Mataram. Karena kalau misalkan dari kota Semarang kita bicara di sini, otomatis Semarang merupakan upeti dari Belanda. Iya, di saat dari Mataram sendiri 1711 sampai 1714 terjadi geger pecinan yang pada masa itu dipimpin oleh rajanya yaitu Sultan Agung. Makanya kemudian dalam geger pecinan tersebut dia dibantu oleh Hindia Belanda untuk meredam kekacauan di bumi Mataram. Lalu kemudian perjanjian dari Pakubuwono yang pertama kali ditagihlah dari hubungan tersebut akan diberikan kepada Belanda. Terbukti sejak dari keinginan dari Mataram yang ada di Kerta atau Kartasuro, setelah adanya perjanjian Giyanti dipisahkan menjadi dua bagian, Kasultanan dan juga Kasunanan. Itu pula yang kemudian dijabat oleh raja kedua berikutnya, itu Pakubuwono kedua. Lalu kemudian memenuhi janji dari kakek dulunya, yaitu Pakubuwono pertama. Itu diberikan upeti untuk Belanda di saat membantu meredam kekacauan dari bumi Mataram. Kenapa bisa ada kekacauan di situ? Yang pertama saya sebutkan tadi adanya geger pecinan. Yang kedua kan juga Kemelut pertama kali disulut oleh beliau, salah satu panglima Abari, seorang satria dari seberang Madura yang kita kenal dengan nama Trunojoyo. Dengan bantuan pasukan dari kerajaan dari Majapahit, Perkerasan Majapahit yang terakhir yang mana kemudian masyarakat Jawa Timur pun membantu perjuangan dari Trunojoyo. Kembali ke Semarang ini pula pada semuanya kita mengenal asam arang, itu kalau misalnya dari babat dari Demak yang pertama kali pada masa-masa transisi Hindu pergi atau Brawijaya kelima menuju ke Muslim masuk di sini, yang dipelopori oleh raja dari kerajaan Demak bernama Raden Patah, bukan Raden Cokrek, Raden Patah tadi ya. Baru kemudian itu Bapak sekalian dan juga rekan semuanya, diukirlah perjalanan waktu bahwasanya memang kota Semarang merupakan pusat pemerintahan dari Hindia Belanda. Mungkin pada rekan semuanya juga pernah mendengar Netherlands Sporik Industry, Netherlands Industry, Sporik Polpen yang kasar kota Semarang jadikan sebagai hanya pusat untuk perkantoran perkereta apian untuk Jabatan 4 Jawa Tengah, yang sempat juga menghubungkan dari kota Semarang segitiga bermuda pada saat itu antara Semarang Jogja dan juga Semarang Surakarta. Nah itu pula yang kemudian kita pun juga bersyukur berikan semuanya bahwasanya dengan keberadaan dari Netherlands atau Hindia Belanda yang ada di kota Semarang ini, ternyata kita bisa menginjak kembali lagi. Sejak Indonesia merdeka proklamasi, semua aset Belanda semua diberikan kepada pihak pemerintah Indonesia. Ya, termasuk di kota Jogja, aset yang ada di swasta Jogja diberikan pihak dari Kasultanan Jogja. Kemudian di Surakarta dan sekitarnya pun juga semua aset peninggalan dari Belanda diberikan kepada pihak dari Kasunanan Surakarta. Sama, jadi hanya di kota Semarang ini yang notabene kemudian diangkat jadi ibu kota Jawa Tengah, itu pun beberapa aset peninggalan dari Hindia Belanda diberikan semuanya kepada pihak pemerintah Indonesia. Maka kemudian diangkatlah Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah. Tidak hanya itu saja, mungkin pada semuanya juga pernah mendengar, katanya juga sebagai perjalanan dari Panglima Perang dari Cina sana. Sudah kita di Pecinan di saat beliau menggunakan instansi dari negeri Cina menuju ke Pulau Jawa atau Stepe Duipo atau Jawa Dipo ini, yaitu dikenal sebagai hanya gudangnya rempah-rempah. Maka kemudian salah satu laksana perang dari Cina yang terkenal dengan kemegahan dan juga kegagahannya, dia ternyata seorang Chinese Muslim itu dia, masih menganut dari adopsi dari Hangul. Hangul itu adalah ajaran dari ajaran dari Mekah sebenarnya, tapi kata Cina Muslim itu dia tepatnya. Padahal kalau kita kenal kembali lagi, China sebagai dari sana masih mengadopsi dari pengaruh ajaran Konghucu atau Lotse, Konghucu. Nah, akhirnya kemudian kita juga mengenal setelah kemudian Cheng Ho, salah satu laksamana yang tersohor di dunia ini, meninggalkan kota Semarang, akan kemudian muncul nama Asem Arang di saat beliau akan berpamitan kepada salah satu tabib yaitu Pandangan II. Ternyata beliau sedang berdiri bersila dengan tapayugan sambil bersandar dari pohon asem berwarna hitam arang. Maka kemudian dinamakan oleh Cenghu yaitu Asem Arang atau Semarang. Dulu nama Semarang sangat dikenal sekali dengan nama negeri tiram. Kembali pada kesempatan siang hari pada semuanya kita mengunjungi beradaan dari peninggalan Netherlands punya beradaan dari sebuah gedung
dengan jajaran ada 4 gedung, itu dia gedung A, B, C, D, namun kemudian sama pemerintahan dan juga khusus dari divisi kereta apian yang ternyata kita kenal dengan nama Lawang Sewu. Mungkin mereka semuanya penasaran apakah benar lawangnya ada 1000, tetapi kalau misalnya dihitung itu nggak percaya, bahwa silahkan nanti dibuktikan saja. Kalau menurut saya itu pintu jendela kurang lebih ada sekitar 429. Kalau nggak percaya mau silahkan nanti dihitung bareng-bareng, nggak usah hitung sampai di bawah. Itu dia era dari 1604 dia, cuma kemudian Belanda menduduki kawasan kota Semarang. Berikut juga pusat pemerintahan warga dari perniagaan. Dulu ya kita kenal seperti hanya bersandarnya dari kapal-kapal Belanda, ada di kawasan dari Sungai Mangkang, lihat dari Sungai Mangkang itu dia, dan juga diawali sebenarnya dari Cengho, kemudian sama masa Belanda, akhirnya kemudian begitu Jepang masuk ke kota Semarang, hengkanglah ke Belanda meninggalkan kota Semarang. Sementara itu bangunan dari kantor kereta api tersebut dialihfungsikan oleh pihak Jepang sebagai hanya penjara bawah tanah. Iya. Bawah tanah itu dengan seperti hanya target utama adalah mati, meninggal. Kalau misalkan diketahui ya, masyarakat pribumi yang menghengkang dan juga mengherat atau juga melawan seperti hanya perintah dari Jepang sendiri, otomatis akan dimasukkan ke penjara bawah tanah. Sampai kapan kurun waktunya tidak dikasih tahu, tetapi yang jelas sampai dia mati di dalam penjara. Kenapa demikian? Karena memang ya, kita juga mungkin juga benar mereka semuanya tahu bahwasanya pada masa penjajahan Belanda sendiri, Jepang sendiri sangat kejam sekali, keji ya. Bahkan kalau misalkan secara fisik kita lihat dari bentuk dari penjaranya, itu memang berada di bawah tanah. Dari gedung perkantoran sendiri itu pemerintahan, untuk kantor B itu kereta apian khusus kereta apian, kantor C itu ada gedung untuk perniagaan dan juga untuk perdagangan. Nah itu dia yang mana kemudian kita tahu di bawah masing-masing gedung didapati penjara bawah tanah dengan seukuran semasa manusia hidup itu kuatnya berdiri, ya udah masukin dari posisi berdiri. Misalkan saya berdiri sih jadi tahanan, otomatis penjara itu pun berukuran 50 cm kali 50 cm dengan ketinggian setinggi saya berdiri. Jadi kita nggak bisa duduk, nggak bisa jongkok sama sekali, dengan posisi berdiri sampai mati. Ada juga penjara bawah tanah yang kemudian berukur seukuran dari manusia jongkok juga ada. Kenapa bisa meninggal di sana? Karena memang ventilasi dari sirkulasi udara itu merupakan dari pembuangan, seperti hanya pembuangan parit dari halaman utama. Jadi kalau misalkan dari halaman utama diketahui ada hujan deras, ya, pastilah air itu akan mengalir menuju ke lubang dari ventilasi tadi, masuk menuju ke penjara yang kita diamkan. Ya otomatis, penjara kalau ketahuan itu nggak akan meninggal di situ. Kembali pada tentunya mereka semuanya, kawasan kota Semarang yang kita kenal sebagai hanya ibu kota dari Jawa Tengah, ternyata juga menyimpan misteri juga, ya, baik itu dari gedungnya sendiri dari Lawang Sewu dan juga seperti hanya banyak misteri yang tersering sampai sekarang masih tersembunyi pada masa-masa pemerintahan Jepang masih bercokol di kota Semarang. Terbukti ya digambarkan adanya 3 fase pada masa-masa masyarakat kota Semarang ini mereka tertindas dalam masa keterburukan kemundurannya. Kemudian fase yang kedua itu masa-masa dari melandanya, dilanda penyakit dari kolera. Nah mungkin kemarin sudah disampaikan ada kolera, disentery dan sebagainya itu dia. Kemudian itu juga masuk masa penjajahan dari Jepang. Baru kemudian fase berikutnya bangkitnya masyarakat Semarang untuk melawan pemerintahan Jepang yang ada di kota Semarang. Itu terukir dan seperti hanya migrasi yang ada di tugu dari Ujung Dan. Itu menceritakan bagian dari masyarakat Semarang pada zaman dulu yang memang benar-benar tertindas. Yang sekarang ya imamnya saat itu kemudian bangkit kembali lagi untuk melawan pemerintahan Jepang. Nah, siang ini mereka semuanya mengenai Lawang Sewu yang mungkin kita masih penasaran, tapi saya yakin mereka semuanya yang biasa offline itu dan sebagainya ya, pasti pernah berkunjung menuju ke alasan dari Lawang Sewu. Tapi saya masih ragu kalau bisa menjalankan semuanya yang biasa offline itu sampai turun ke penjara bawah tanah ya, karena saya 2 kali pernah turun ke sana, ternyata memang auranya luar biasa. Jadi kalau misalnya kita berjalan di luar aja kecil Pak, iya, pendek sekali. Yang paling sepi sebenarnya itu ada kurang lebih ada hanya 6
Ya 50 cm lobbynya itu masuknya. Kemudian ada rongga agak bisa kita berdiri, jalan lagi ke lorong. Kemudian sementara kirinya kita berjalan di lorong itu adalah penjara-penjara mereka, saudara-saudara kita dulu yang kemudian meninggal dalam penjara. Jadi aulanya besar sekali. Selain itu juga perlu kita sampaikan yang pengamputan ini, selama kita masuk dari kawasan dari objek wisata atau cagar budaya Lawang Sewu, mohon dengan sangat perhatikan semuanya, tolong sebisa mungkin kita positive thinking saja nantinya, ya. Jangan mengucap mohon maaf ini, bukan komentar tidak, jangan mengucap atau kemudian membatin yang neko-neko, yang notabene kemudian negatif thinking dengan area tersebut. Karena saya pernah 2 kali tamu dari Bali di situ kemudian wah gini, wah udah kemudian tercatat, kemudian nggak lama kemudian beliau kemudian kerauhan. Ya, dalam oke, ini persiapan dia. Kita drop dulu di Mandala Bakti atau gimana? Oh, udah di depan langsung. Oke, kemudian busnya tidak. Persiapan yuk. Kita drop langsung dari pintu masuk karena sekarang udah dirubah, pintu masuk dulu di dekat dari sebelah ya, di bundaran, sekarang udah dibalik pintu keluar jadikan pintu masuk, sementara pintu masuk ada di pintu keluarnya ada di depan sekarang. Mohon silakan secara langsung kita bisa dilihat di sini bedaan dari gedung utama Lawang Sewu ya, persiapan. Sekali lagi mohon dengan sangat tadi saya mengatur seperti ini karena juga berhubungan pernah mengalami sendiri tamu saya di sini kerauhan. Jadi sebisa mungkin tolong nanti jangan kemudian negatif thinking atau mengucap yang tidak gitu dia. Oke, Bapak silakan ya persiapan. Ini dia pintu masuknya, silakan ada di belakang, perhatikan semuanya. Ya, nanti udah di dalam kita bisa perhatikan langsung ke guiding. Soalnya ini adalah destinasi wisata yang panjenengan kelola. Kemudian teman-teman yang lainnya sebagai hanya wisatawan atau tamunya. Bapak silakan. Yuk. Waktunya di sini Probi sampai 2 jam aja. Di jam 1, jam 2, dia Probi jam setengah 3, insya Allah udah selesai. Kita bisa loading keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang masuk di area Lawang Sewu. Amit Sewu ya.
jual tiket dikumpulkan. Pernah melihat batu bata yang berkeramik seperti ini. Jadi tahun 1904 abad 19 awal mereka sudah bisa membuat sebuah batu bata yang melengkung seperti ini, Bapak Ibu, ya, berwarna-warni. Makanya tanpa kita sadari sebuah bangunan Lawang Sewu atau bangunan Belanda itu kalau difotografi artistiknya keluar dengan sendiri tanpa kita sadari. Terus tegelnya berwarna-warni, lihat sendiri Bapak Ibu. Keduanya mereka pakai bahan yang soft, lebih ke ringan, relatif. Termasuk ini batu granit Bapak Ibu, ya. Batu granit ini itu kan kalau dipegang ada istilahnya penyerap udara Bapak. Jadi dingin. Kenapa zaman dulu itu belum ada teknologi kipas angin AC. Cara mengurangi kesan panasnya gimana? Mereka pakainya yang natural. Jendela, pintu banyak, sirkulasi udara, ketinggian sebuah bangunan pun tinggi. Bahkan ada basementnya yang fungsinya untuk pendingin ruangan alaminya mereka. Seperti itu. Jadi mereka lebih berkolaborasi untuk fungsi yang hampir sama seperti itu. Nah, kalau sudah itu, sampai sini ada yang mau dibantu? Bapak Ibu kita foto rame-rame ya buat dokumentasi ya di pintu-pintu. Silakan Bapak Ibu di pintu-pintu itu. Satu dalam pintu bisa 2 orang, 3 orang sambil mengintip. Nanti bisa buat dokumentasi bareng-bareng. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Mana sih di situ? Silakan boleh Bapak Ibu satu dalam pintu 2 orang bisa 3 orang boleh. Tangan kiri.
dispesialkan bisa masuk ke ruang yang sebenarnya yang lain nggak dibolehkan. Ya, kalau kita masih sama, masih berada di dalam gedung Lawang Sewu, namun kita berada di lantai 2-nya gedung Ini Lawang lantai Sewu. 2 ya. Nah, dalam posisi konsep ruangannya itu sama ya, baik seperti tadi yang kita awal pertama masuk, lantai dasar sama lantai 2, dan tata ruangannya sama. Yang cara berbeda di bagian sini, di bagian akses tangga dan area di atas. Nah, dan yang kita pula ornamen kegiatan kata patrinya bukan warga kota Semarang penyanyiannya Moso Patri. Kalau bahasa apa isinya Mosai atau supaya jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk gedung tersebut ini merupakan yang dulu dinamakan gedung NIF. Maka dari itu kota Semarang tidak lepas dari sejarah kereta apian, di mana sejarah kereta api paling pertama di Indonesia adalah di Semarang, dan di awal tahun 1864 tetapi resmi dibukanya jalur itu tahun 1860. Jalur yang paling pertama dari tangga stasiun Tangga Presiden sampai ke Tanjung Borobudur. Ya, kalau stasiun Tawang beda lagi, stasiun Tawang 1912. Nah, jadi Tawang sama Poncol itu masing-masing perusahaan swasta. Kalau Lawang Sewu ini punyanya NIF. Jadi NIS itu salah satu perusahaan kereta api swasta yang kali pertama hadir di Semarang. Nah, jadi Semarang tidak lepas dari sejarah perkereta apian. Makanya kalau kita jalan-jalan berwisata di kota Semarang banyak menjumpai heritage ya. Namun heritage yang paling terbesar itu adalah punyanya kereta api. Salah satunya Lawang Sewu. Mungkin bisa kita sambil lanjut. Bagian depan sini, ya, nah, seperti ini ya, Pak ya. Kalau kita berada di tengah kita melihat apa orang Tugu Muda ya.
belum menggunakan yang namanya tatanan beton gerbang. Nah, makanya kita bisa merhatiin dari segi bentuk plat lantai atau plafon baik yang kita injek ini, cara pengedakannya seperti itu ya. Nah, jadi itu pasangannya gini Bapak, bottom miring. Kayak jembatan bu itu ya? Ya, konsepnya sama seperti kayak jembatan. Kalau dalam istilah dalam bahasa Jawa dalam bentuk pasangan rolak ya. Pasangan rolak itu bottom miring, cuma ditata lebih rapi. Jadi itu memang sebelumnya memang di kita backstring Pak. Backstringnya sesuai dengan itu ya, jalur alur setengah lingkaran. Dalam backstringnya ini menggunakan plat besi. Kalau dalam tempo bahasa dulu plat blender ya. Jadi belum menggunakan backstring plat. Tidak, kalau yang ini tidak menggunakan backstring plat. Ini pakai blender. Blender itu plat yang diatur sesuai dengan bentuk pola yang diinginkan. Satu, fungsi dari logam tersebut membentukkan suatu dalam segi konstruksi kusen itu supaya presisi, karena kusennya ini pemasangannya tidak 1-2 kusen ya Pak ya, ratusan kusen. Jadi supaya presisi ya. Supaya sama itu ya, nggak ada betul. ejojeng istilahnya. Terus mencegah kelembapan pada kayu seperti itu. Konsepnya sama ya Pak ya, konsepnya sama. Jadi gini ya Bapak Ibu, Lawang Sewu perjalanan waktunya pada masa kemerdekaan NKRI ya. Setelah kemerdekaan Lawang Sewu dipakai kantor pertahanan militer oleh TNI Angkatan Darat tahun 46 sampai tahun 94. Itu kelanjutannya. 94 menuju ke tahun zaman 2000-an era milenium, ini kosong terbengkalai. Sempat kosong ya Pak? Dan kembali menjadi sebuah ruang destinasi wisata tahun 2006-2007. Terus di bawah Kalau yang gimana Bapak, Ibu? dinas kereta api. Ya, jadi Lawang Sewu ini asetnya PT Kereta Api, Kereta Api Persero. Ya, baik kita bisa langsung putar balik sebelah sini Bapak. Itu hanya sebatas kata kiasan aja. Kalau semuanya kalau jumlah realnya 928. Kata-kata saya itu hanya penyampaian kata kiasan. Kalau orang Jawa unek-unek tembung Jawa daripada ribet ngitung, ya wes tak jenengno Lawang Sewu. Hasilnya 928. Ya, ini saya boleh sampai lantai 2. Ada sampai lantai 3 ya, Jan. Oh, turun ya. Ya, kita turun ya. Kita turun, guys. Iya. Hati-hati. Ya, baik. Ya, ini lantai 2. Satu. Ya, Bapak. Ini saya buka, memang stop.
ini mewakili semua daerah yang sudah dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda di semua di sejumlah wilayah seperti kota-kota besar yang ada di Jawa dan Sumatera. Karena isi dari sejarah kereta api di Indonesia itu yang ada transportasi spur Jawa Sumatera. Nah, jadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda perusahaan kereta api bantalan rel. Jadi kalau di daerah Kalimantan, ini kan adanya cuma di Kalimantan. Iya. Jadi kalau di daerah pedalaman itu namanya kayu durian, Pak. Jadi ini buat rumah-rumah panggung. Oh gitu. Rumah panggung itu kan rendam sama rawa, panas tiap hari. Jadi kualitas dari sebuah kayu ulin ini orang Belanda sudah tahu. Tahan panas, tahan air, makanya dipakai buat bantalan rel kereta api. Ini dari tahun berapa yang ini? Ini udah ratusan tahun, Pak. Ratusan tahun ya. Kalau jalur kereta api sendiri 1867. Nah itu apa 19 Pak? Hei, ayo, bawa tanah semua, ayo. Ayo, Yuk, kita lihat. bawa tanah. Koncolnya celuk. Jadi ini ya Bapak Ibu, ini salah satu akses menuju ke basement gedung. Ini ya. Nah, basement gedung ini yang kemarin awal kali pertama gedung Lawang Sewu viral, yang pernah dipakai acara dunia lain. Tetapi Bapak Ibu kalau ingin tahu bahwa basement yang ada di gedung Lawang Sewu itu merupakan bagian dari
struktur konstruksi atau itu merupakan bagian dari teknik fondasi dan ruang tata instalasi atau yang disebut dengan servis instalasi kontrol, baik instalasi kabel listrik dan instalasi pipa air bersih. Jadi fungsi dari basement tersebut kegunaannya demikian, bahwa ruangan tersebut itu ruangan instalasi servis kontrol dan ruang struktur fondasi. Jadi bukan ruang penjara, bukan jadi seperti itu. Nah, di mana seorang ahli tata kota, insinyur bangunan, dalam wajibnya punya gedung besar itu wajib harus ada basement ya. Basement itu memang wajib untuk fungsinya untuk pengambilan instalasi. Apa ya? Boleh juga masuk ini? Tidak Bapak, boleh. kita cuma nonton dari luar. Nonton dari sini. Cuma Ini tempat yang untuk uji nyali. Di bawah ada airnya. Nah ini basementnya Pak, Air. bawah tanahnya itu. Iya. Ini bawahnya belum tahu. Jadi bawah tanahnya itu ada airnya dari air hujan. Itu air hujan ya? Iya. Fungsinya untuk mendinginkan ruangannya di atas. Oh, ngoten. Yang untuk uji nyali bener ya? Iya dulu buat jadi 2004 Pak. 2004 ya? Tapi kan Viral ya? Jam-jam segitu kan seluas bangunan Pak. Seluas bangunan. Itu kan saya bilang fungsinya untuk mendinginkan sebuah ruangan itu. Berarti itu masuk terus di bawah kanan tuh Pak. itu ke kanan. Jadi seluas bangunan ini. Oh, seluas bangunan ini ada Basement ya. Jadi bangunan ini ada basement, di sana ada basement, cuman antara basement satu dengan yang lainnya itu nggak nyatu. Nanti kalau nyatu ketemunya udah fungsinya beda, bisa jadi gorong-gorong. Oh gitu ya. Gitu. Karena memang fungsinya untuk mendinginkan sebuah ruangan, jadi harus satu ruangan ya satu ruangan. Berarti bawah air itu jubin kayak gini ya? Dak Pak. Enggak, air tanah atau apa? Lebih kecor. Kalau Cor, sekarang ya? dak gitu. Oh gitu ya. Makanya di bawah kan dingin lembab, bisa musim panas naik ke atas suhunya, tinggi tanpa kita sadari. Cuman proses ini kan lama. Pendingin ruangan tiba nggon Proses itu itu kan lama Bapak. selebar bangunan ini. Jadi ada seperti. Oh iya. Terus ada lagi pertanyaan yang gini Bapak. Ya. Tidak semua kan cuaca itu standar. Ada kalanya kan ekstrim. Berarti kan curah hujannya tinggi. Iya. Otomatis kan meninggi. Jangan sampai banjir. Cara mereka mengantisipasinya gimana? Nah ini Bapak. Oh ini Sungai ya. ini pembatas Lawang Sewu muter. Oh ini Iya Pak. muter semua ya? Iya. Semua berarti dikelilingi ini ya? Parit. Nah, Parit. Sungai Parit. Nah, buangnya ya di situ. Melalui mana? Melalui pintu air Pak. Jadi ini sebenarnya ada pintu air. Ini dibuka basement. Pintu air dibuka untuk menempatkan mesin pompa manual. Oh, Jadi gitu. dari air basement sedot dibuang ke sungai. Oh, Jadi mereka udah mengantisipasi hal-hal yang istilahnya darurat, extraordinary. Kalau kita mikir biasa, sampai ya. seperti itu nggak bakal bisa. Terus ini Pak, parit ini sungai ini larinya kan ke sana. Lurus. Itu di sana itu ada sungai kota. Jadi sungai kayak kecil ini parit itu di atasnya sungai kota. Yang bisa bikin sungai tumpuk-tumpuk kalau orang Belanda siapa lagi? Iya, Sekarang kita mungkin bisa, kalau yang zaman-zaman dulu kan nggak ada. Iya. Makanya kadang-kadang kita sampai ketika wah kamu kali lipat kok bisa ya, karena memang udah punya ilmu Basement bawah apa itu? underground. Oh iya. Bahasa Indonesianya apa? Bawah tanah. Artinya bawah tanah. Oh, anjir. Bangunan basement, underground. Ini panel listriknya zaman dulu Bapak. Oh ini. Keren ya Pak. Oh iya. Ini ada sebenarnya ada sekring jepitnya udah pada hilang. Oh ini sekring. Sekring jepit. Jadi mereka safety. Urusan tentang listrik mau nggak mau mereka harus safety. Makanya bahan material nomor satu ini yang sekring-sekringnya kayak gitu. Ya. Sampai sekarang aja mau nggak? Dibungkus pakai baja. Baja ya. Wah. Jadi makanya kadang-kadang identifikasi kalau sudah rusak ya wis permanen nggak bisa dirusak, nggak bisa dibongkar. Pokoknya yang rusak bangunan dan
Oh gitu ya. Iya. Kita di sana. Kepada masyarakat kita itu yang penting valid. Ya. Sesuai data ya. Valid itu harus ada datanya. Ya. Kalau nggak ada pembuktian, jadi dari omongan orang itu kan baru sepihak. Misalkan pelaku sejarah zaman dulu. Ya. Kalau beliau itu nggak punya bukti, nggak bakalan ketemu. Nah, kecuali kalau ada penemuan bukti baru bisa. Ya. Karena memang ilmu sejarah itu kalau dikatakan susah, bisa saling memberi. Berarti untuk ruangan bawah tanah itu untuk penjara belum terbukti ya? Belum terbukti. Oh ya, belum ada bukti. Baru sekedar cerita-cerita ya? Iya. Jadi itu cerita karena masyarakat kita kan suka kayak gini, penjara. Kadang-kadang kan tidak dicek dulu. Loh, ini kan kantor kereta api Belanda, ngapain mereka bikin penjara? Iya. Logisnya kan. Iya. Iya. Sepeda zaman Belanda. Bisa kan bisa lagi. Ini untuk parkirannya seperti ini. Untuk parkiran sepeda zaman dahulu ini alat transportasi yang mewah zaman dahulu. Ini ada proses perawatan ubin keramik berglasur. Ini dia, wow, buatan zaman Belanda ini. Luar biasa. Ini adalah bahan-bahan untuk proses pengawetan kayu. Ini ada apa ini, Mas? Water base, terus ini politur, apa lagi? Thorium, aseton, terus apa lagi ini? etil aseton, gasolin, oatin, spiritus, lentrek, ada tembakau ranjangan, pelepah pisang, sirlak, ada sirlak, cengkeh, ada cengkeh juga ya. Ini apa lagi nih? Pasir pasang, kapur bakar, terus bata merah, terus campuran eligon. Wow. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan oleh bangsa Belanda untuk proses pengawetan kayu. Ternyata bahan-bahannya banyak sekali, termasuk batu bata, pasir, ada cengkeh, ada tembakau, pelepah pisang. Wow, baru tahu. Ini genteng buatan 1907, sudah 100 tahun lebih, buatan Belanda. Ini orisinil, ini sudah replika, terus itu orisinil.
Ini kita masuk toilet. Nah, ini toilet zaman Belanda. Kalau di bahasa Belanda itu penjabarannya beda-beda, Pak. Kalau toilet canggih. itu ruang yang pakai kaca kapal. Wis canggih. Ini untuk tempat toiletnya seperti ini. Kalau panahnya beda-beda, Pak. Dalam bentuk penataannya beda-beda. WC ya WC, urin air ya urin air. Nah, karena keberadaannya sama-sama. Ini apa, Mas? Tempat toilet ya. Bangunan toilet. Wah, sudah sebagus ini zaman Belanda. Pedai. Karep mulu, karep mulu. Karep mulu. Anu rawannya. Kita coba ya. Masih asli buatan zaman Belanda.